Yang ketiga, laporan Ketua Panitia Natal. Yang keempat, pesan dan kesan Natal. Yang kelima, jamuan kasih. Yang keenam, penutup. Kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu ibadah Natal. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Keluarga besar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tamu undangan yang kami hormati, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memulai perayaan Natal keluarga besar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di saat ini. Ibadah kita akan dipimpin dan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Wanda STH. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita. Shalom, Persekutuan Oikumene Keluarga Besar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Hari ini kita bersukacita karena kita kembali bersekutu di masa raya Adventus dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang bukan lagi sebagai bayi di kandang Bethlehem, melainkan sebagai hakim yang adil. Kita memasuki dan menjalani masa raya Advent yang disebut Adventus, yang berarti datang atau kedatangan. Ini adalah masa persiapan dan penantian serta pengharapan bagi kita. Persiapan kita tentu bukan hanya dan penantian secara materi ataupun seremonial belaka, tetapi yang terutama adalah persiapan hati kita memasuki Natal ini. Juga penantian kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, kita berada di dalam saat teduh. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita menyanyi nyanyian rohani 30 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan pada ayatnya yang kedua kami akan mengundang Ibu Pendeta untuk mengambil tempat. Yang turun dari surga yang rumahmu, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Akulah gembala, lihat yang besar, dengar berita surga yang bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadikan anak-anak yang kita undangnya. Salam salam. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa dengan berkata, perayaan akan kedatangan-Mu penting bagi kami. Tetapi siapakah kami yang melakukan perayaan dan penantian setiap saat, kecuali kami membiarkan dan mengabaikannya? Dia adalah sumber segala yang hidup.
diri sendiri yang mengisi kehidupan dan kesaksian. Bumi
daerah mengambil bagian di depan, Ketua Panitia Natal. Yang ketiga, Bapak Irfo Mandang. Yang keempat, Bapak Ehud Les. Yang kelima, mewakili pegawai BPKD Bapak Valentinus Simanjorang. Yang keenam, mewakili pensiunan Bapak Petrus Kondurura. Yang ketujuh, mewakili anak-anak Sabrina Wayawi. Dipersilakan boleh mengambil bagian untuk di depan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan apa arti sebuah Natal dari penyalaan lilin ini. Kita hilangkan tradisi memanggil seseorang untuk memasangkan lilin karena dia orang penting. Tetapi sebenarnya terang itu bercahaya karena pribadi kita. Oleh sebab itu para pemimpin akan menjalankan terang ini atau lilin ini kepada setiap orang yang memegang lilin. Lilin ini atau cahaya ini akan diterima dari pelayan Tuhan dan dilanjutkan oleh para pemimpin dengan serentak, dan Ibu Natal atau Malam Kudus musiknya saja akan diirinkan. Boleh. Apa? Para pemimpin bertugas untuk memberikan pengabdian iman seperti lilin ini. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam pemerintahan. Diteruskan cahaya ini kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh persekutuan, bahkan kepada generasi. Apa arti sebuah lilin di Natal ini? Lilin ini adalah lambang iman dan kekuatan. Itulah sebabnya mereka yang diberikan tempat dan kedudukan bertanggung jawab untuk penyalaan lilin. Kita
Ada 3 orang yang ingin saya panggil ke depan. Dan ini merupakan awal dari refleksi Natal. 3 orang ini mereka punya nilai tersendiri di antara semua yang hadir. Dan saya mohon izin untuk pimpinan dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Bobi Mandang. Ada Bapak Bobi Mandang, mari silahkan. Ibu Yance Baransano. Nona Vita Wanggai. Ya, saya mohon ke depan. Nona Vita Wanggai. Bapak Ibu sekalian, di dalam undangan ini pukul 17 jam 5 sore dan mereka bertiga datang tepat waktu. Mari kita berikan kemuliaan Bapak. Ini saya pesan waktu panitia komunikasi dengan saya, dan ini kalau saya melayani selalu kita belajar tepat waktu, on time dengan Tuhan. Dan mereka ini apresiasi karena mereka datang tepat waktu. Oleh sebab itu tidak ada nilai yang paling indah ketika kita belajar memberikan dari 24 jam. Investasi terbaik adalah waktu dalam hidup kita. Saya tidak punya hadiah, tapi saya mau kasih mereka. Biasanya ini orang pakai di hari kasih sayang. Tidak ada hadiah Natal untuk mereka bertiga, tapi penghargaan terpenting buat orang bertiga. Panitia, tolong lihat siapa yang duluan datang. Apa yang terjadi di gembala-gembala? Mereka tinggalkan istri, anak, jaga domba-domba hanya untuk hidup mereka. Supaya apa? Domba-domba itu tidak dimakan oleh binatang buas. Tapi waktu malaikat datang bilang jangan takut dengan memberikan terang, apa yang mereka buat? Justru dorang kasih tinggal tuh domba-domba dan go. Biasanya anak sekarang mau bilang, oke, gas, bro, kita gas. Gas kemana? Ke Bethlehem. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Apa yang terjadi di sana? Apa yang kita renungkan? Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal penting dari firman Tuhan ini. Minggu-minggu Advent kita sudah masuk dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dan pesan-pesan firman Tuhan itu melalui Yohanes Pembaptis yang mau menyampaikan tentang bagaimana memasuki minggu penantian. Dan dalam setiap renungan itu kita lihat di Yohanes pasal 3, Yohanes Pembaptis dia datang, aku hanya merintisnya, tetapi dia yang membaptis kamu dengan api dan roh, tali kasutnya pun saya tidak bisa melepas. Dan di dalam pasal 3, Yohanes pasal 3 ayat 9, itu menjadi satu renungan. Apa itu arti minggu Advent? Kita masih ada di minggu yang ketiga. Minggu Advent adalah minggu penyucian, refleksi, bahkan juga evaluasi rohani. Apa yang kamu buat dalam gereja dan iman? Kalau tidak berbuah, ada kapak yang harus, Yohanes bilang ada kapak, nanti ditebang langsung dari akarnya, lepas kalau telah berbuah. Masih sopan di dalam Yohanes 15 dia katakan ranting yang tidak berbuah akan dipangkas atau dilepas. Tetapi Yohanes 3 dia bilang, aku datang untuk memberitahukan pertobatan. Jadi minggu Advent ini memang kita semua harus renungkan itu sebelum kita masuk di dalam penantian, masuk di dalam perayaan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, satu minggu. Coba kita lihat. Kalau Natal ini yang paling senang, yang paling merasakan perayaan Natal itu siapa? Anak-anak.
karena dong teman yang lahir tanpa beban. Dong mau bikin apa kadang senang. Orang tua ini pikir utang, bikin ini, bikin itu, pasang ini, pasang itu, kasih ini, kasih itu, tapi anak-anak terhadap masalah. Ya. Memang benar. Satu buku ditulis dalam survei, anak-anak ini satu hari dia bisa tertawa 300 kali satu hari. Dia main, dia dicubit orang tuanya, pukul dia sebentar lagi dia sekolah mama, dia terbalas dendam, dia terada dendam. Tapi mulai dia remaja itu jumlah 300 itu mulai kurang, mungkin 60 satu hari ya. Tapi sudah pemuda mungkin cuma berapa, 40 kah atau 20 paling bagus. Tapi seorang tua satu hari berapa kali kita tertawa? Susah toh? Ada asam urat, darah tinggi, kepala sakit, tong sudah bisa tertawa, tong bisa hitung satu hari tong tertawa. Tapi anak-anak suruh duduk diam tidak bisa, apalagi dong tahu hari Natal. Dong supaya coba perhatikan anak-anak. Jadi orang tua yang suruh duduk diam itu salah. Padahal dia kecil juga mungkin lebih roksoi. Mari kita lihat apa yang menjadi satu titik yang harus kita renungkan dari bagian ini. Gembala-gembala di sini dikatakan bahwa ada satu kalimat ketika malaikat itu meninggalkan mereka, ya, ketika malaikat itu meninggalkan mereka, di antara mereka ada yang bilang, marilah kita ke Bethlehem sekarang. Kata sekarang ini yang harus menjadi penekanan bagi kita sekarang. Investasi sekarang buat Tuhan dari 24 jam, berapa menit kita duduk untuk sekarang di kaki Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, paling penting yang kita lihat di sini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Kata marilah juga merupakan satu ajakan. Banyak ibu-ibu yang rajin berdoa tetapi tidak bisa mengajak Bapak dengan anak-anak, mari kita berdoa. Tapi dong kegiatan di gereja, jangan tanya. Kita di GKI itu nilai tertinggi itu kaum perempuan. Survei membuktikan yang paling tinggi ibadah itu anak-anak dengan ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tidak ada. Jadi bapak-bapak kan jangan tersinggung. Ini gembala-gembala ini bapak-bapak, tidak ada perempuan itu. Gembala-gembala ini bapak-bapak, dong kas tinggal pekerjaan ini. Tapi waktu terang itu datang, bro, kita jalan, go, gas, kita gas. Yang terpenting lagi adalah mereka adalah tamu VIP-nya Yesus Kristus di Bethlehem. Dengan konteks kesederhanaan, kaum yang sangat termarginal, yang tidak terpandang di dalam apa-apa. Kenapa terang tidak datang kepada ahli-ahli Taurat yang hebat, yang pintar, yang ada di dalam gereja, yang setiap hari bicara tentang kebenaran? Tetapi terang itu dari Allah datang dan bercahaya menyinari orang-orang yang tidak ternilai, sederhana, yang tidak terpandang. Tapi ada persekutuan yang membuat mereka kuat. Karena apa? Marilah kita ke Bethlehem. Kata marilah. Kata marilah adalah kata yang menyejukkan hati yang damai. Orang kalau baku marah terhadap kata itu, pergi, jangan datang lagi. Tapi kata ini adalah kata marilah. Dan sekarang adalah on time, tepat waktu. Ini bagian yang terpenting. Ada banyak undangan dari Tuhan yang kadang-kadang kita tidak pakai kata sekarang. Nanti ada banyak undangan yang harus kita pakai. Kita renungkan dalam tahun 2024. Berapa kali telah ke gereja? Berapa kali telah berdoa? Itu evaluasi rohani dan setiap orang punya hak. Siapa yang menyambut Tuhan? Apa yang membuat mereka datang? Berbeda dengan 3 orang Majus, mereka datang kepada Tuhan, mereka ikuti bintang. Tetapi itu mereka orang-orang pintar. Namun yang paling sederhana kita belajar dari gembala-gembala, mereka segera tinggalkan domba.
Tinggalkan kepentingan mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Tinggalkan tujuan mereka untuk dapatkan makan minum, tetapi mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka pulang dengan membawa sukacita. Ada banyak hal yang kita belajar dari konsep ini. Kita tidak bicara tentang juru selamat, dia itu juru selamat manusia. Tetapi kita belajar dari apa yang menjadi bagian kita. Siapa gembala? Diri kita. Selama 1 minggu, 2 minggu saya melayani, saya mau bilang sama anak-anak, Bethlehem itu di rumah. Ada banyak anak muda yang tinggalkan rumah dan kembali ke rumah hampir pagi dan tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik. Dan gereja-gereja anak Tuhan, banyak orang yang tidak memperhatikan apa yang kita buat supaya Bethlehem ini menjadi kedamaian buat anak-anak muda. Karena apa? Saingan gereja dan saingan persekutuan, kafe sudah ada di mana-mana, itu damai untuk mereka. Tapi itu sementara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, bagian pertama ini ada satu kata yang mengantarkan bagian pertama. Malaikat bilang, jangan takut. Kata jangan takut juga membawa kita untuk melihat pribadi kita, keluarga kita, hidup kita di dalam bagian refleksi ini. Gembala-gembala mendapat undangan, saya tadi bilang undangan VIP. Sederhana, tapi dapat undangan istimewa. Langsung dari Allah, langsung terang itu datang. 5.000 orang Tuhan Yesus memberkati dan memberikan makan. Tapi dari 5.000 itu, banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan tujuan berbeda-beda. Jangan
hidup kami, yang memberikan kami persekutuan kasih, persekutuan dan keluarga besar BPKD Provinsi Papua. Berjumpa semua, dan kami mau bilang terima kasih Tuhan, karena kami ada dalam perayaan Natal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Kami mau bilang terima kasih untuk semua kaum muslim, teman-teman, sahabat-sahabat yang mengambil bagian dalam perayaan ini. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, harta milik kekayaan, dan anak cucu mereka. Kami juga mengucap syukur untuk para pensiun yang hadir, bahkan mantan-mantan pimpinan yang pernah ada, yang memberikan motivasi. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak yang ada pada malam hari ini bersama-sama dengan orang tua, atau yang ada di luar tanah Papua dalam studi, bahkan anak-anak kami yang sedang mengejar cita-cita mereka. Kami mau bilang terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras, karyawan-karyawati, bahkan juga setiap PNS dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati. Untuk semua anak-anak Tuhan yang terpilih di pilkada ini, Tuhan pakai mereka menjadi berkat, dan biarlah perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena Tuhan bekerja bagi anak-anak-Mu. Sepanjang tahun 2024, kiranya Allah memberkati kami terus menjadi berkat, menjadi orang-orang yang bercahaya bagi sesama kami. Satu pujian lagi dari karyawan-karyawati BPKD Provinsi untuk memuji Tuhan. Bersama
damai Natal, memberkati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Raja Damai dan pimpinan Roh Kudus, menaungi, memberkati hidupmu dan memberkati seluruh kehidupan dan anak cucumu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Shalom. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan panitia Natal PPKD Provinsi Papua tahun 2024. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang kami kasih, Bapak Kepala Badan Pengelola dan Daerah Provinsi Papua, yang kami kasih para pejabat di BPKD Provinsi Papua, Kabid Asep, Pak Heru, Kabid Perben, Pak Wiko, Kabid Anggaran, Ibu Sutina, dan Bapak Ibu Kasubit. Yang kami kasihi mantan Kepala Badan Pengelola Provinsi Papua, Bapak Arisoy bersama dengan Ibu. Yang kami kasihi Bapak dan Ibu Saudara pensiunan BPKD. Yang kami kasihi Bapak dan Ibu karyawan-karyawati beserta dengan keluarga yang turut hadir di malam Natal ini. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Natal menyampaikan beberapa hal terkait Natal malam ini. Yang pertama, atas arahan Bapak Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua, kemudian kami untuk membentuk Panitia Natal pada tanggal 16 Desember 2024 dengan waktu kerja yang kurang lebih 5 hari, dan berdasarkan kesepakatan bersama Natal dilaksanakan dengan cara ibadah malam ini dengan tema nasional marilah kita pergi ke Bethlehem. Subtema damai Natal mempersatukan kita pada masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Bapak dan Ibu sekalian, sejak 7 tahun kita tidak melaksanakan Natal seperti ini. Ketika Bapak Arisoy ada, kita melaksanakan Natal. Setelah 7 tahun itu kita tidak lagi melaksanakan Natal. Terima kasih untuk Bapak bisa yang melihat bersama-sama kita dan memberi harapan kepada kita panitia untuk kita merayakan Natal bersama-sama di malam kita dan memberi berkembang. Yang berikut sumber dana perayaan Natal di malam ini bersumber dari Provinsi Papua. Yang ketiga, dalam perayaan Natal ini kita juga mengundang Bapak dan Ibu saudara-saudara pensiunan yang pernah bekerja di Badan Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Papua, sehingga di malam ini akan diberi bingkisan Natal oleh Bapak Kepala Badan dan Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, atas segala tangannya, sehingga Natal ini dapat berjalan dengan baik, dan kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras demi suksesnya acara Natal malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kami panitia mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Papua, yang kedua kepada Ibu Pendeta Wanda yang telah menyampaikan firman Tuhan, memberi pembicaraan yang baik buat kita semua di malam ini. Berikut kepada para pensiunan BPKD
berikut kepada teman-teman panitia Natal BPKD Provinsi Papua, kepada anak-anak Foka Grup BPKD Provinsi Papua, kepada Foka Grup Alpha Omega, sistem yang lomba pujian di malam ini, kepada kaum dan wanita BPKD, kepada karyawan dan karyawati berbagai yang telah menyampaikan pujian malam ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan perhelatan ini. Itulah kemampuan yang kami berikan. Akhirnya kami mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus Sang Putra Natal memberkati Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan keluarga semua. Shalom, sekian dan terima kasih. Shalom. 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 Ini Natal sudah merdeka, harusnya kita semangat. Shalom. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Natal buat kita semua. Dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Pendeta Esther Rolanda yang sudah berkenan hadir dan membagikan renungan firman Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya kasihi senior kita, orang tua kekasih kita, Bapak Denny Arisoy dan Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu hadir berbagi kasih dengan kita pada malam hari ini dalam ibadah perayaan Natal Ekumene Keluarga Besar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Terima kasih banyak. Saya mengajak kita untuk tepuk tangan dulu buat Bapak hari ini. Bapak juga sudah berhasil dalam proses pilkada. Sebuah kebanggaan bagi kami adik-adik terhadap senior kita. Sekali lagi kita berikan selamat Tuhan memberkati dan Tuhan menuntun terus Bapak dan Ibu beserta keluarga dalam mengemban amanah yang baru nantinya di Kabupaten Yapen Kepulauan. Ini bukan mendahului, tapi kami yakin Tuhan akan menjaga dan melindungi. Yang saya hormati dan saya kasihi para pimpinan SKPD atau yang mewakili. Tadi saya lihat ada Sekretaris Dinas PU. Terima kasih banyak Pak Sekban sudah berkenan hadir. Yang saya hormati dan saya kasihi para pejabat administrator dan juga pejabat pengawas di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu, seluruh staf, karyawan-karyawati yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan tentu yang saya benar-benar banggakan dan saya kasihi para purna tugas atau pensiunan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kita beri tepuk tangan dulu buat senior kita ini, para guru-guru kita ini, dan tentu yang saya hormati dan saya kasihi seluruh keluarga besar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua yang sudah berkenan hadir pada perayaan Natal Ekumene Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 ini. Bapak Ibu sekalian yang secara pribadi dan keluarga mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus, karena tahun ini saya dan keluarga secara khusus kami bisa diizinkan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya, sebuah pemikiran yang tidak pernah saya pikirkan
tapi Tuhan mengantarkan saya di tempat ini. Terima kasih, itu merupakan bagian dari amanah dan tanggung jawab yang saat ini Tuhan berikan kepada saya. Tentu yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, patutlah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya sampai hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kita ada di penghujung tahun 2024 ini untuk sama-sama merayakan Natal dan juga menyongsong tahun baru 2025. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, merespon apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Wanda yang kita kasihi dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang saya maknai dari penyampaian refleksi Natal atau hitungan Tuhan buat kita pada malam hari ini, benar-benar sungguh memberikan catatan bagi kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa kita harus mengutamakan waktu untuk Tuhan dulu. Terima kasih banyak. Karena bagian ini yang kadang kita dengan kesibukan kita, ya, apalagi kita di badan keuangan ini ya, menjelang tutup tahun ini, kadang-kadang kita sampai tidak pulang ke rumah gara-gara kita bekerja saja. Ya. Tapi ingat bahwa hikmat, marifat hari itu sumbernya dari Tuhan. Sehingga kita harus memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk itu marilah kita merenungkan setiap firman Tuhan, terutama refleksi firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini hal yang sangat, saya tadi duduk ketika mendengar firman Tuhan yang dibagikan oleh Ibu Pendeta, saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu sementara menegur kita semua dengan kesibukan kita sepanjang hari, 360 hari ya. Sampai kadang kita lupa akan waktu-waktu dengan Tuhan ya. Nah bagian ini yang tentu dalam kapasitas dan amanah hari ini saya diberikan tanggung jawab. Saya mengajak kita untuk semua, marilah kita lebih memprioritaskan Tuhan lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh Ibu Pendeta berkaitan dengan firman Tuhan. Tema kita pada perayaan Natal kali ini tentang marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Tadi itu mungkin hal pertama. Nah, hal kedua yang saya ingin mengajak kita semua merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan berkaitan dengan pergi ke Bethlehem. Ya. Bethlehem itu kalau kita di hari ini itu berarti keluarga kita. Ya, Bapak Ibu. Artinya apa? Ada mesbah Tuhan, mesbah keluarga yang harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Suami, istri, anak-anak, kita harus bersatu dalam unity yang namanya mesbah keluarga. Itulah Bethlehem kita hari ini, Bapak Ibu. Ya. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu sekalian, tidak terkecuali saudara-saudaraku yang Muslim, Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih datang ke dunia ini untuk kita semua, ya, untuk menyelamatkan kita semua. Sehingga sebagai orang beriman, ya, kita harus kembali ke Bethlehem. Bethlehem hari ini itu identik dengan yang namanya mesbah keluarga. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus dimulai dari rumah tangga. Ya. Suami, istri, dan anak-anak. Saya mau beri kesaksian buat Bapak Ibu. Saya hari ini bisa berdiri di tempat ini dan menjadi bagian daripada Bapak Ibu. Itu semua karena mesbah keluarga. Saya membagikan ini karena itulah yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah hidup pikuk dunia kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, hal ketiga dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta itu berkaitan dengan subtema kita. Cukup menarik, terima kasih Bapak Ketua Panitia dan teman-teman Panitia Natal yang telah merancang kegiatan ini dengan subtema
damai Natal mempersatukan kita, menyongsong masa depan dan pengharapan di dalam Kristus. Subtema ini cukup menarik Bapak Ibu. Saya ingin mengulik sedikit berkaitan dengan subtema ini karena kadang kita bekerja di tempat dengan waktu kerja yang tinggi begini. Ini pengalaman saya, mungkin baru lebih 4-5 bulan bersama dengan Bapak Ibu. Saya merasakan bagaimana waktu atau beban kerja yang cukup signifikan. Ya. Dan ini kadang-kadang membuat kita untuk tidak bisa bersatu atau unity. Ya. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, momentum perayaan Natal kita ini bahwa dengan beban pekerjaan kita yang cukup besar ini, dengan tanggung jawab kita yang besar ini, satu-satunya yang bisa meringankan kita adalah kalau kita bisa bersatu. Untuk itu, dalam momentum hari Natal kita ini, saya ingin mengajak semua, baik karyawan-karyawati, para pimpinan, mari kita bersatu, kita bergandengan tangan untuk sama-sama, termasuk keluarga kita, termasuk para pensiunan kita, untuk kita saling bahu-membahu, kita mengerjakan tanggung jawab yang besar ini. Karena tanpa unity, tanpa kesatuan, tanpa semangat kebersamaan, semua beban tugas yang diberikan ini kita tidak akan bisa menyelesaikan dengan satu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu, saya cukup tergugah dengan prosesi pengenalan lilin setiap tahun. Ya. Lilin itu memberikan makna bagi kita, terutama para pemimpin hari ini, untuk setiap saat itu bisa menerangi kita semua. Artinya kita harus bisa menjadi terang bagi teman-teman kita, bagi bawahan kita, dan tentu kita harus mempersiapkan teman-teman kita untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Ya, saya ketika hadir pertama kali di PKD, saya menyampaikan bahwa saya datang untuk menyiapkan calon-calon pemimpin ke depan. Ya, karena saya yakin dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian yang hadir di PKD ini. Itulah terang yang sesungguhnya. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, dimulai dari keluarga kita. Ya, termasuk dalam konteks pekerjaan kita atau tanggung jawab kita hari ini. Itu mungkin Bapak Ibu hal-hal yang saya bisa sampaikan dalam pesan dan pesan Natal pada kali ini. Dan tentu sebelum saya menutup pesan dan pesan ini, secara khusus saya mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya buat panitia perayaan Natal Oikumene, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Daud Arim dan teman-teman. Terima kasih banyak dalam waktu yang singkat bisa menyiapkan acara yang khusus, acara yang sangat luar biasa ini, dan tentu ini menjadi makna tersendiri buat kita semua. Yang berikut saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya buat para pengisi acara, adik-adik terkasih, anak-anak terkasih yang tadi telah menyampaikan ujian dan perkembangan. Terima kasih banyak juga dari Alpha Omega Sister ya, terima kasih banyak juga dari ibu-ibu Dharma Wanita dan juga dari karyawan-karyawati yang telah menyampaikan ujian dan perkembangan. Terima kasih banyak dengan apa yang disampaikan hari ini lewat puji-pujian ini memberkati kita semua. Dan terakhir Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan apresiasi buat saudara-saudaraku Muslim yang telah hadir, bahkan tadi saya lihat di depan telah menyambut kami. Terima kasih banyak sudah membagikan waktu, meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama berbagi kasih dalam acara perayaan Natal Oikumene BPKAD tahun 2024 ini. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, terimalah salam Natal dari saya dan keluarga, dan selamat menyambut Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dari salah satu
pensiun. Dengan ini kami minta Bapak Edi Suwaryo SMM boleh bersama-sama dengan Kepala Badan untuk menyerahkan bingkisan, simbolis bingkisan Natal. Terima kasih Bapak. Bersama-sama dengan Bapak Kepala Badan, Bapak Mantan Kepala Badan, beserta dengan Ibu, para kabit dan tersebut. Mari silakan. Gemerlap bintang-bintang, secerah cahaya hatiku. Natal kali ini bersama keluarga, hatiku sangat bahagia. Sang Juru selamat datang.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua pada perayaan Natal Oikumene tahun 2024 ini, sesuai dengan kita punya tema Natal, marilah sekarang ke Bethlehem. Tentu ada makna yang mendalam dari tema Natal secara nasional ini, di mana kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Pertama, kita mengutamakan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam segala hal. Dan bagian ini yang saya pikir menjadi tema dari tema Natal kita pada tahun ini. Dan tentu dengan Natal tahun 2024 ini juga saya selaku pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajak semua keluarga besar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kami bersama-sama unity. Kita ada dalam satu unity, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional. Itu mungkin harapan kami dan doa kami, sehingga hal-hal yang menjadi tugas berat kita, tugas-tugas besar kita ke depan dapat kita kerjakan secara bersama-sama. Itu mungkin dua hal penting dari makna Natal yang di tahun 2024 ini kita laksanakan.